Bulan Suro, jejak kesakralan, tradisi, dan makna spiritual dalam budaya Jawa. Bulan Suro merupakan salah satu bulan yang memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat Jawa. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, bulan pertama dalam kalender Jawa ini bukan sekadar pergantian waktu, melainkan sebuah masa yang penuh dengan makna spiritual, refleksi diri, dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur. Bulan Suro sering dianggap sebagai waktu yang sakral, penuh perenungan, serta menjadi kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Kesakralan bulan Suro tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan budaya Jawa, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hamengkubuwono dari Kerajaan Mataram Islam. Pada abad ke-17, tepatnya tahun 1633 Masehi, Sultan Agung melakukan sebuah pembaruan besar dalam sistem penanggalan Jawa. Ia menggabungkan sistem kalender Saka yang telah lama digunakan oleh masyarakat Jawa dengan kalender Islam Hijriyah. Dari perpaduan inilah lahir kalender Jawa yang masih digunakan hingga sekarang. Dalam kalender Jawa, bulan pertama disebut Suro, yang memiliki kesamaan waktu dengan bulan Muharram dalam kalender Islam. Perubahan kalender ini bukan hanya sekadar persoalan perhitungan waktu, tetapi juga menjadi upaya Sultan Agung untuk menyatukan tradisi Jawa dengan nilai-nilai Islam yang berkembang saat itu. Karena itulah, bulan Suro memiliki perpaduan antara unsur budaya, sejarah, dan spiritualitas yang sangat kuat. Bagi masyarakat Jawa, pergantian tahun dalam kalender Jawa bukanlah sebuah perayaan yang dilakukan dengan kemeriahan seperti tahun baru modern. Sebaliknya, malam 1 Suro sering diisi dengan suasana hening, doa, tirakat, dan kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Masyarakat meyakini bahwa memasuki tahun baru adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui dan mempersiapkan diri menghadapi masa yang akan datang. Sejarah Sultan Agung dan lahirnya kalender Jawa. Sultan Agung Hamengkubuwono merupakan salah satu raja besar dari Kerajaan Mataram Islam yang berkuasa pada abad ke-17. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap kebudayaan, pemerintahan, dan perkembangan agama Islam di tanah Jawa. Pada masa sebelum Sultan Agung, masyarakat Jawa masih banyak menggunakan kalender Saka yang berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Kalender tersebut menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari. Sementara itu, umat Islam menggunakan kalender Hijriyah yang didasarkan pada peredaran bulan. Sultan Agung kemudian mengambil langkah untuk menyatukan kedua sistem tersebut. Ia tidak menghilangkan tradisi Jawa yang telah mengakar, tetapi memasukkan unsur Islam ke dalamnya. Hasilnya adalah kalender Jawa yang memiliki perhitungan bulan seperti kalender Hijriyah, namun tetap mempertahankan nama-nama bulan dan unsur budaya Jawa. Bulan Muharram dalam kalender Islam kemudian dikenal sebagai bulan Suro dalam kalender Jawa. Nama Suro berasal dari kata Asyura, yaitu hari ke-10 dalam bulan Muharram yang memiliki makna penting dalam tradisi Islam. Perubahan kalender ini juga memiliki tujuan politik dan sosial. Sultan Agung ingin menyatukan rakyat Mataram yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Dengan adanya kalender bersama, masyarakat memiliki kesamaan dalam menentukan waktu-waktu penting, termasuk kegiatan keagamaan dan tradisi kerajaan. Sejak saat itu, bulan Suro menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nilai sejarah yang melekat membuat bulan ini dipandang bukan hanya sebagai pergantian bulan biasa, tetapi sebagai warisan budaya yang mengandung pesan moral dan spiritual. Bulan Suro sebagai waktu untuk introspeksi diri. Salah satu alasan utama mengapa bulan Suro dianggap sakral adalah karena bulan ini dipercaya sebagai waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri. Masyarakat Jawa memiliki pandangan bahwa kehidupan manusia harus selalu diiringi dengan keseimbangan antara tindakan lahir dan batin. Pada malam 1 Suro, banyak masyarakat melakukan kegiatan seperti doa bersama, berdiam diri, membaca kitab suci, atau melakukan tirakat.
Tirakat dalam budaya Jawa bukan berarti menyiksa diri, melainkan sebuah latihan pengendalian diri untuk mengurangi sifat buruk dan memperkuat ketenangan batin. Dalam filosofi Jawa, manusia seringkali terlalu sibuk mengejar keinginan duniawi hingga lupa memperhatikan kondisi batinnya. Oleh karena itu, bulan Suro menjadi waktu untuk berhenti sejenak, melihat kembali perjalanan hidup, mengakui kesalahan, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai utama yang diajarkan dalam tradisi Suro adalah eling waspada. Istilah ini memiliki arti selalu ingat kepada Tuhan dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Manusia diingatkan agar tidak mudah terbawa oleh kesombongan, amarah, atau hawa nafsu. Dengan demikian, kesakralan bulan Suro sebenarnya bukan hanya terletak pada berbagai ritual yang dilakukan, tetapi juga pada pesan moral yang terkandung di dalamnya. Bulan ini mengajarkan manusia untuk membersihkan hati dan memperbaiki hubungan dengan lingkungan sekitar. Pandangan tentang waktu limit dan dunia spiritual. Dalam kepercayaan sebagian masyarakat Jawa, bulan Suro sering disebut sebagai bulan yang wingit atau penuh dengan suasana khusus. Istilah wingit tidak selalu berarti menakutkan, tetapi menggambarkan sebuah kondisi yang dianggap memiliki kekuatan spiritual lebih besar dibandingkan waktu lainnya. Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa pada bulan ini batas antara dunia manusia dan dunia spiritual menjadi lebih dekat. Keyakinan tersebut membuat banyak orang lebih berhati-hati dalam bersikap dan menjalani aktivitas sehari-hari. Kepercayaan tentang bulan Suro sebagai waktu yang penuh energi spiritual telah berkembang secara turun-temurun. Masyarakat Jawa sering menganggap bahwa manusia perlu menjaga sikap, perkataan, dan perilaku karena kehidupan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang terlihat secara fisik. Namun, pandangan mengenai kesakralan ini juga memiliki sisi filosofis. Kepercayaan terhadap waktu wingit dapat dipahami sebagai ajakan agar manusia lebih menghargai alam, menghormati tradisi, dan menyadari bahwa kehidupan memiliki banyak hal yang tidak selalu dapat dijelaskan secara sederhana. Bagi sebagian orang, suasana hening di bulan Suro menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan spiritual. Mereka menggunakan waktu tersebut untuk berdoa, bermeditasi, atau melakukan kegiatan budaya yang memiliki nilai kebijaksanaan. Ritual jamasan pusaka dan simbol penyucian. Salah satu tradisi terkenal yang dilakukan pada bulan Suro adalah jamasan pusaka. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh keluarga kerajaan, keraton, maupun masyarakat tertentu yang masih menjaga benda-benda peninggalan leluhur. Jamasan pusaka merupakan proses membersihkan benda pusaka seperti keris, tombak, atau benda bersejarah lainnya. Namun, makna dari ritual ini tidak hanya sebatas membersihkan benda secara fisik. Dalam pandangan budaya Jawa, pusaka memiliki nilai simbolis. Pusaka dianggap sebagai warisan yang mengandung pesan, sejarah, dan nilai perjuangan dari generasi sebelumnya. Membersihkannya menjadi bentuk penghormatan terhadap leluhur serta pengingat agar manusia juga membersihkan dirinya sendiri dari sifat buruk. Air yang digunakan dalam proses jamasan sering dianggap memiliki nilai simbolis sebagai sarana penyucian. Setelah proses pembersihan selesai, benda pusaka biasanya kembali disimpan dengan penuh penghormatan. Tradisi jamasan pusaka juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya. Melalui kegiatan tersebut, generasi muda dapat mengenal sejarah dan memahami bahwa peninggalan masa lalu bukan sekadar benda, tetapi memiliki cerita dan nilai yang harus dijaga. Kirab keraton dan makna kebersamaan. Selain jamasan pusaka, tradisi lain yang sering dikaitkan dengan bulan Suro adalah kirab budaya. Di lingkungan keraton, kirab biasanya dilakukan dengan membawa benda-benda pusaka atau simbol kerajaan berkeliling wilayah tertentu. Kirab memiliki makna sebagai bentuk penghormatan, doa keselamatan, dan pengingat akan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Masyarakat yang menyaksikan kirab biasanya ikut merasakan suasana sakral dan penuh penghormatan terhadap tradisi. Dalam perkembangannya, kirab budaya juga menjadi bagian dari pelestarian sejarah. Masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana nilai-nilai budaya Jawa masih dipertahankan hingga sekarang.
Tradisi ini menunjukkan bahwa bulan Suro tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga kehidupan sosial. Ada nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap budaya daerah. Pantangan dan keyakinan masyarakat Jawa. Salah satu hal yang sering menjadi pembicaraan mengenai bulan Suro adalah berbagai pantangan yang berkembang di masyarakat. Sebagian masyarakat Jawa masih menghindari mengadakan acara besar seperti pernikahan, pesta, atau bepergian jauh pada bulan ini. Kepercayaan tersebut muncul karena adanya anggapan bahwa bulan Suro merupakan waktu yang penuh kehati-hatian. Sebagian masyarakat meyakini bahwa mengadakan hajatan besar pada bulan ini dapat membawa ketidakharmonisan atau kesulitan. Namun, pantangan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari tradisi dan keyakinan budaya, bukan sebagai aturan mutlak yang berlaku bagi semua orang. Setiap daerah dan keluarga memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal tersebut. Di balik berbagai pantangan itu, terdapat pesan bahwa manusia perlu mempertimbangkan waktu dan keadaan sebelum mengambil keputusan besar. Masyarakat Jawa sejak dahulu dikenal memiliki prinsip hidup yang mengutamakan kehati-hatian dan pertimbangan matang. Makna bulan Suro di masa kini. Di era modern, pemaknaan terhadap bulan Suro mengalami perkembangan. Bagi sebagian masyarakat, bulan Suro tetap menjadi waktu yang sakral dan penuh ritual. Sementara bagi sebagian lainnya, bulan Suro dipandang sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan filosofi. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, bulan Suro tetap memiliki pesan yang relevan hingga saat ini. Bulan ini mengajarkan pentingnya refleksi diri, menghargai sejarah, menjaga keseimbangan hidup, dan memperkuat hubungan spiritual. Dalam kehidupan yang semakin cepat, manusia seringkali lupa untuk berhenti dan melihat kembali perjalanan hidupnya. Bulan Suro memberikan ruang untuk melakukan perenungan dan memperbaiki diri. Kesakralan bulan Suro bukan hanya tentang mitos atau ritual, tetapi tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang. Nilai tersebut berupa penghormatan terhadap kehidupan, kesederhanaan, pengendalian diri, dan kesadaran bahwa manusia memiliki keterhubungan dengan alam serta Sang Pencipta. Pada akhirnya, bulan Suro adalah sebuah simbol perjalanan manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Pergantian tahun Jawa menjadi pengingat bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, meninggalkan keburukan masa lalu, dan menyambut masa depan dengan hati yang lebih bersih. Bagi masyarakat Jawa, bulan Suro bukan sekadar pergantian angka dalam kalender. Ia adalah waktu untuk kembali mengenal diri, menghormati warisan leluhur, serta menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kehidupan spiritual.